podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Hai semuanya, ketemu lagi di What's Trending bareng saya, Lea Baneza. Kali ini Lea mau bahas tren wisata bukan lagi FOMO tapi JOMO. Nah, jelang akhir tahun sudah pada siap belum nih? Koper, pilih destinasi, terus browsing nih tiket buat liburan. Nah, menyoal destinasi wisata, seperti apa sih preferensi kalian terkait tempat-tempat yang layak dikunjungi saat liburan? Nah, kalau mengutip survei pasar asuransi perjalanan online, Squaremouth, preferensi liburan keluarga yang berkesan dan mengutamakan pengalaman sekali seumur hidup bakal jadi tren perjalanan 2025. Dan kalian tahu gak sih kalau wisata 2025 itu diprediksikan tidak lagi fear of missing out atau FOMO, melainkan joy of missing out alias JOMO. Jadi nih, berbanding terbalik dengan FOMO, JOMO ini terjadi ketika seseorang justru lebih senang melewatkan suatu tren. Jadi, seseorang ini memilih tidak terlibat dalam kegiatan tertentu, terutama yang berkaitan dengan media sosial atau sumber hiburan lainnya. Nah, kalau di tren wisata, JOMO ini membuat pelancong lebih suka melarikan diri dari hiruk-pikuk kehidupan dan memilih penginapan atau tempat wisata yang damai, bukan yang ramai. Tujuannya untuk mendapatkan relaksasi dan memulihkan diri atau hubungan. Gimana nih kalau kamu masih mendingan FOMO nyari spot wisata yang lagi hype atau milih JOMO nih, nyari hidden gem yang nggak crowded? Obrolan soal ini bakal makin seru usai kita dengar komen netizen plus 62. Yang pertama nih, komentar @sxx. FYP TikTokku isinya orang pada traveling mulu dah. Apa bulan depan aku pergi traveling aja ya? Lumayan, liburan akhir tahun. @gnxx. Bukit Paralayang Wutugupit bisa menjadi wisata yang tepat untuk mengusir kepenatan. Selain bisa mencoba wahana para layang, sobat juga dapat menikmati indahnya sunset di sore hari. Lanjut komentar @mfxx. JOMO adalah singkatan dari Joy of Missing Out, yaitu sebuah kondisi di mana kita merasa enjoy dengan diri kita sendiri. Kita mampu mengerjakan apa yang jadi prioritas dan tujuan kita, tanpa terdistraksi apa yang sedang dikerjakan orang lain. Komentar @ruhxx. Berlibur di NTB Lombok 5 hari 4 malam bersama keluarga besarku, masih terkenang indahnya. Aku mengajak warga masyarakat, berwisatalah kemari. Maju terus pariwisata Indonesia, paten merdeka. Nah lanjut @2xx. Tumpak sewu nggak ada obatnya sih, apalagi kalau musim hujan kesana. @muhxx. Sebenarnya Pulau Sangiang bagian timur dan utaranya nggak kalah, pantai sama laut alamnya keren. Nah yang terakhir komentar @petxx. Indonesian place is heaven for everyone. Belum akhir tahun aja nih, kunjungan wisata sudah mulai menunjukkan tren kenaikan. Tercatat pada September 2024, kunjungan wisata mancanegara atau Wisman mencapai 1,28 juta. Pelaksana tugas PLT Kepala Badan Pusat Statistik BPS, Amalia Adininggar Widya Santi menyatakan jumlah ini naik hampir 20% year on year. Kata dia, kunjungan Wisman terbanyak dari Malaysia, disusul Australia, kemudian posisi ketiga dari Tiongkok. Lebih jelasnya, ini dia penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Badan Pusat Statistik BPS Amalia Adininggar Widya Santi. Pertama, saya akan menyampaikan perkembangan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman. Pada September 2024, kunjungan Wisman melalui pintu masuk utama adalah sebanyak 1.121.289 kunjungan. Sementara yang masuk melalui pintu masuk perbatasan sebanyak 157.969 kunjungan. Dengan demikian, secara total jumlah kunjungan Wisman
sebanyak 1.279.258 kunjungan secara kumulatif sepanjang Januari hingga September 2024. Total kunjungan Wisman tembus di atas 10 juta kunjungan atau persisnya adalah sebanyak 10.372.114 kunjungan yang meningkat 20,28% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023. Meskipun terus meningkat, total jumlah kunjungan Wisman secara kumulatif hingga September di tahun 2024 ini masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama saat sebelum pandemi, yaitu Januari sampai dengan September 2019 yang mencapai 12.102.672 kunjungan. Selanjutnya adalah jumlah kunjungan Wisman menurut kebangsaan. Pada September 2024, wisatawan berkebangsaan Malaysia masih mendominasi di tempat pertama disusul Australia dan Tiongkok. Kunjungan Wisman dari Malaysia ini mengalami kenaikan sebesar 24,22% secara bulanan dan juga meningkat 54,04% secara tahunan. Wisman berkebangsaan Malaysia paling banyak masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, demikian pula dengan Wisman berkebangsaan Tiongkok. Sementara itu, untuk Wisman kebangsaan Australia, paling banyak masuk melalui Bandara Ngurah Rai. Dalam hal rata-rata lama tinggal, pada September 2024, Wisman termasuk pelintas batas menghabiskan waktu sekitar 7,43 malam di Indonesia. Nah, kita mau lebih kenal nih sama tren JOMO di sektor wisata. Terus ada nggak ya destinasi wisata rekomen buat JOMO? Yuk, kita obrolin bareng Ketua Umum Generasi Pesona Indonesia Gempi, Siti Khadijah yang biasa disapa Mbak J. Mbak J, gimana sih Mbak J ini melihat angka Wisman di September 2024 yang mencapai 1,28 juta ini cukup banyak nggak sih Mbak? Yang jelas begini Mbak, angka kunjungan ini bukan satu-satunya indikator terkait dengan pencapaian ya untuk wisatawan begitu. Tahun lalu datanya memang surplus, tetapi meskipun surplus, untuk target devisanya kan belum memenuhi begitu. Jadi ada beberapa pendekatan dalam kacamata kita melihat kunjungan wisatawan mancanegara. Jumlah tentu ini menjadi salah satu faktor, tetapi ada faktor yang lebih penting yaitu adalah capaian devisa dari kunjungan Wisman tersebut. Dari 1,28 juta tersebut, berapa length of stay-nya di Indonesia, lalu berapa jumlah rata-rata pengeluaran selama mereka berada di Indonesia, tentu itu juga menjadi pertimbangan. Nah mungkin kalau kita flashback di waktu-waktu yang lalu, itu sempat ada istilah juga bahwa $0 turis, di mana mereka ini ternyata tidak memberikan efek yang signifikan terhadap perolehan devisa dari Indonesia begitu. Lalu kita juga tahu bahwa belum lama banyak kasus terkait dengan backpacker yang ada di Bali sampai dideportasi karena mereka tidak bisa memperpanjang izin tinggal, lalu mereka juga kehabisan dari uang untuk hidup sehingga mereka membutuhkan bantuan untuk kembali. Nah, tentu hal ini juga harus dipertimbangkan karena kalau kita hanya berfokus pada jumlahnya saja tanpa seberapa besar perolehan devisanya, itu justru merugikan kita. Dari sisi satu bahwa setiap orang yang datang ke Indonesia itu tentu juga membawa banyak hal seperti satu polusi ya. Nah, mereka kan juga ada hitungan untuk carbon footprint itu. Lalu yang kedua, setiap perjalanan wisata pasti juga menghasilkan sampah. Apapun yang mereka makan, kegiatan-kegiatan mereka di destinasi dan sebagainya, itu kan potensi juga dalam menghasilkan sampah begitu. Nah, kira-kira tren peningkatan wisatawan ini bisa dikembangkan atau dipertahankan nggak sih Mbak sampai akhir tahun ini, dan gimana nih untuk memaksimalkan kunjungan akhir tahun nanti? Baik, Indonesia ini kan sudah membebaskan visa ke berbagai negara.
banyak dari sekitar lebih dari 70 negara itu kan ke Indonesia itu kan free visa begitu. Lalu beberapa juga sudah dimudahkan dengan visa on arrival gitu ketika mereka memasuki Indonesia. Nah, ditambah lagi bahwa ada tren yang signifikan terkait dengan pembukaan rute-rute baru. Misalkan saja beberapa maskapai ini kan juga baru membuka dari Rusia ke Bali, lalu dari China ke Manado, lalu juga penambahan flight dari contohnya adalah AirAsia yang memang mengarahkan perubahan rute domestik menjadi rute internasional. Sehingga tren ini juga harus bisa digunakan untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia. Begitu. Lalu kalau kita melihat juga bahwa tren akhir tahun ini sebenarnya juga menjadi tabungan dari berbagai promosi yang sudah dilakukan, bukan hanya di tahun ini, tapi juga tahun-tahun yang lalu. Karena kalau kita lihat di data penelitian itu, mereka untuk datang ke Indonesia itu membutuhkan waktu paling tidak 6 bulan begitu untuk merencanakan perjalanan wisata ke Indonesia, khususnya bagi negara-negara yang memang non-Asia. Misalkan dari Eropa, baik itu Eropa Barat ataupun Eropa Timur, lalu juga pasar-pasar potensial seperti Timur Tengah. Nah, kira-kira apa nih Mbak tren wisata yang ramai? Kalau Indonesia belum terjadi pergeseran yang signifikan. Tren untuk wisatawan mancanegara itu lebih pada ke leisure, lalu juga ke culture. Jadi mereka belum beranjak dari tren-tren yang lalu. Dan destinasi-destinasi unggulannya juga masih sama. Di antaranya adalah Bali, yang mulai naik adalah Labuan Bajo, lalu juga Bintan untuk beberapa pasar yang potensial untuk Singapura, Malaysia, India, masih seputar itu saja begitu. Lalu kebanyakan dari mereka kalau punya second choice ke Indonesia, mereka akan pergi ke Yogyakarta, lalu mereka juga akan pergi ke beberapa destinasi yang memang sudah menjadi unggulan. Mbak J, belakangan kan di sektor wisata ini ada tren joy of missing out atau JOMO nih ya, dimana wisatawan ini melarikan diri dari hiruk pikuk kehidupan sehari-hari dengan menginap di penginapan yang nyaman atau rumah-rumah di tepi pantai nih yang damai. Nah, gimana nih Mbak melihat perkembangan tren ini, makin marak atau diminati nggak sih Mbak? Kalau tren ini sebetulnya standar saja, artinya ada peningkatan tetapi tidak signifikan begitu. Lalu juga kita melihat bahwa sebenarnya ini kan perkembangan juga dari working from everywhere begitu ya. Dan bukan hanya wisatawan mancanegara, tapi tren-tren ini juga lebih banyak dilakukan oleh wisatawan domestik. Kalaupun ada, hanya beberapa destinasi yang memang menjadi pilihan seperti Bali, Labuan Bajo, lalu juga Lombok, ini memang mengikuti tren tersebut begitu. Tapi kalau secara signifikan dampaknya juga belum terlihat. Apakah juga itu memberikan effort yang signifikan terhadap pengembangan ekonomi lokal, atau jangan-jangan mereka ini juga masih hanya seperti sebagai backpacker saja begitu. Nah, kalau pelaku tren JOMO ini sendiri biasanya tuh mencari tempat-tempat seperti apa sih Mbak? Dan apakah ada banyak tempat wisata yang sesuai dengan kriteria tren tersebut? Kalau mereka sebetulnya adalah mencari experience itu, lalu memang tujuannya adalah untuk escape. Jadi mereka akan mengambil jarak, baik itu jarak secara hubungan sosial, lalu mereka juga akan mencari jarak untuk mendapatkan ketenangan yang memang mereka cari begitu. Tetapi penelitian yang lebih lanjut belum bisa mengatakan bahwa apakah mereka ini membutuhkan fasilitas-fasilitas yang memang harus ada seperti waktu kita habis pandemi, di mana jaringan internet ini kan menjadi salah satu kewajiban bagi destinasi, dan memang mereka mencari daerah-daerah yang notabene memang secara sinyal tidak bermasalah. Tetapi kalau kita lihat misalkan di Bali, di Nusa Penida, dan di tempat-tempat lainnya, take off stay-nya memang cukup lumayan, tapi secara signifikan mereka ternyata juga memilih penginapan leisure yang dimana harganya juga di bawah rata-rata. Nah, apa nih Mbak yang menyebabkan orang itu tuh beralih dari FOMO ke JOMO? Apakah kalau tempat wisata yang lagi viral tuh terlalu ramai dan kurang nyaman gitu buat healing?
Sebetulnya ada beberapa faktor, di antaranya adalah over tourism. Nah, di mana banyak destinasi yang ketika mereka datang ke destinasi tersebut, mereka tidak mendapatkan ekspektasi. Nah, sehingga apa yang dijanjikan dalam berbagai hal promosi atau mereka ekspektasikan ketika mereka akan datang itu ternyata tidak sesuai dengan realita yang mereka dapatkan ke destinasi tersebut. Lalu yang kedua adalah kebanyakan orang wisatawan pergi ke satu tempat atau mengikuti tren JOMO ini, salah satunya adalah memang untuk mencari wellness atau peace gitu. Jadi mereka mencari kedamaian di mana mereka akan mengambil jarak beberapa waktu, healing dalam artian adalah healing pikiran, psikologis dan juga emosional begitu. Lalu yang selanjutnya tren ini sebetulnya juga ditunjang dengan banyaknya informasi di mana mereka ini merasa crowded sekali, sehingga memang membutuhkan ketenangan-ketenangan di mana mereka bisa memanage kehidupan mereka untuk sementara waktu dan memang mencari uniqueness yang selama ini mereka tidak dapatkan. Nah, apa nih Mbak yang menyebabkan orang itu tuh beralih dari FOMO ke JOMO? Apakah kalau tempat wisata yang lagi viral tuh terlalu ramai dan kurang nyaman gitu buat healing? Sebetulnya kalau rekomendasi tersebut tentu Indonesia Timur lebih recommended bagi mereka ya gitu, karena satu, mereka tidak akan mengalami beberapa hal seperti over tourism yang terjadi di Bali ataupun di Pulau Jawa. Lalu mereka akan lebih nyaman dalam melihat alam, lalu dengan berbagai destinasi yang dijanjikan, mereka akan lebih mendapatkan efek nature daripada man-made yang ada di beberapa kota besar ataupun di Bali begitu. Kalau saran kami sih lebih ke Indonesia Timur atau bahkan juga bisa daerah-daerah Sumatera yang memang mengambil jarak yang ini adalah non-mainstream. Seperti misalkan adalah Mentawai atau bahkan Jambi ataupun Bengkulu ataupun bahkan Lampung di sisi barat pantai Sumatera begitu. Nah, ini bisa menjadi pilihan-pilihan untuk wisatawan dengan tren JOMO. Terima kasih Mbak J. Baik. Nat, kira-kira di 2025 nanti kita bisa bisnis apa ya? Lea emang udah bosen siaran? Bukan gitu, tapi kita nih mesti menata masa depan gak sih biar kayak makin cuan gitu. Bisa nih. Nadia punya info nih Lea, buat kalian yang mau menjajaki peluang bisnis terkini. Namanya Pameran Info Franchise dan Bisnis Konsep 2024. Katanya bakal ada lebih dari ratusan referensi bisnis yang siap jadi pilihan kalian nih. Oke, nah bisa gak sih Nadia dijelasin lebih lanjut soal itu? Nah, untuk tahu lebih lengkapnya, Nadia mau wawancarai Freddy Ferdianto nih, Public Relation PT Neo Expo Promosindo. Jadi buat kalian yang juga penasaran nih soal ini, simak ya perbincangan yang merupakan hasil kerja sama KBR Media bareng Neo Expo Promosindo. Boleh dijelasin nggak Pak dan diinfokan nih soal pameran Info Franchise dan Bisnis Konsep 2024 Pak? Benarkah kita bisa mencari pencerahan atau inspirasi berbisnis nih Pak? Iya, Kak Nadia dan para pendengar KBR semuanya, selamat pagi, salam sehat selalu, salam kenal. Saya dengan Freddy Ferdianto, selaku Public Relation dari PT Neo Expo Promosindo. Kami penyelenggara pameran Info Franchise and Business Concept 2024 yang akan hadir pada pekan ini, ya, 8, 9, 10 November di ICE BSD Hall 3A Tangerang. Ya, jadi bener banget selama pameran nanti kami hadirkan beragam referensi peluang usaha, waralaba, kemitraan, investasi yang bisa menjadi pilihan IFBC Partner dan juga pendengar KBR seluruh Indonesia untuk bisa hadir dan membuka usaha dan mulai berwirausaha. Seperti itu, karena dia. Oke, baik. Pak, tapi kira-kira nih pendengar KBR nih bisa cek infonya kemana aja nih? Untuk pendengar KBR bisa cek infonya, bisa berkunjung ke Instagram kami di @infofranchiseexpo atau langsung aja ke website kita di www.infofranchiseexpo.com. Atau bisa juga tanya langsung ke hotline kami di kontak WhatsApp 0811 8898 981. Saya ulangi ya, 0811 8898 981. Begitu kan dia. Tapi untuk siapa aja dan berapa jumlah peserta pameran untuk di Jakarta ini Pak? Dan masih dibukakan peluang ikut pamerannya nggak? Iya, karena dia dan juga pendengar KBR, juga para IFBC Partner, ini memang seru banget pameran kali ini yang akan hadir di 8, 9, 10 November nanti di ICE BSD Hall 3A ya.
Ini ada sekitar 218 brand yang akan hadir dari 121 stand, seperti itu. Kemudian juga ini beragam investasinya karena dia dan juga pendengar KBR Prime. Ini ada start dari 6 juta ada, kemudian kalau yang merasa mampu, saya mau nih dan bisa nih untuk invest yang besar-besar, ada juga yang 1,5 miliar atau bahkan yang 4 miliar, silakan. Nanti bisa dikunjungi selama pameran. Oke, berarti banyak pilihan brandnya juga dan bisa menyesuaikan kantong para pengikut pamerannya gitu nanti ya. Betul sekali karena dia. Nanti KBR viewers atau pendengar KBR bisa berkunjung selama 3 hari. Tidak hanya pameran nih karena dia dan juga pendengar KBR, kami juga hadirkan beragam insightful wawasan ya bagi para pengunjung dan juga para pelaku usaha. Yang mau ambil usaha ada wawasannya, yang sudah punya usaha untuk bermitra atau mengembangkan bisnisnya lagi ada juga wawasannya. Oke, baik. Nah, Pak Freddy, tapi tujuan dan visi diadakannya kegiatan IFBC 2024 di Jakarta ini apa, Pak? Baik, karena dia dan juga pendengar KBR, kalau ditanya tujuannya apa sih? Yang jelas pertama ya, tujuannya kami ingin mensosialisasikan bahwa ada konsep bisnis yang mudah dijalankan dalam bentuk konsep peluang usaha dan juga waralaba. Kemudian dengan hadirnya waralaba, mungkin teman-teman pendengar KBR dan juga karena dia tahu ya, satu outlet aja ini bisa menyerap tenaga kerja sekitar ya 5 sampai 8 kalau kita bilang untuk yang retail ya, usaha retail. Bayangkan kalau usaha-usaha ini berkembang di Indonesia semakin banyak penyerapan juga tenaga kerja. Dengan penyerapan tenaga kerja ini akan membantu pendapatan daerah untuk meningkat juga. Intinya adalah IFBC ini hadir sebagai one stop service entrepreneur yang mendukung para pelaku usaha dan juga pemerintah baik daerah maupun nasional. Nah, Pak, selama pameran berlangsung nih, bakal ada apa aja sih dan kira-kira kita bisa dapat apa aja gitu di pameran ini, Pak? Banyak banget sebenarnya karena dia dari ada cashback 50% tiket masuk persembahan dari Bank Saku, nanti pendengar KBR dan IFBC Planner bisa langsung apply download Bank Saku, kemudian bisa langsung gunakan dan diskon 50%-nya. Kemudian pastinya ada diskon besar dan bonus kemitraan khusus selama pameran berlangsung. Kadang ada yang diskon sampai 50%, ada yang diskon bahan baku, gitu ya. Lalu juga kita akan memberikan penghargaan kepada komunitas IFBC yang hadir dan mendukung kami sepanjang tahun 2024. Juga kami ada juga insight bisnis seperti pentingnya komunitas dan support system bersama Bank Saku. Lalu juga ada nanti teman-teman dari berbagai komunitas hadirkan inspirasi wirausaha seperti membangun personal branding melalui sosial media bersama Kak Edozel begitu ya. Lalu juga nanti akan ada pengundian hadiah langsung bagi yang sudah download Bank Saku, yang sudah apply Bank Saku selama pameran berlangsung. Jadi memang ini kami hadirkan kegiatan yang sangat komprehensif banget buat para IFBC Planner dan pendengar KBR yang memang tertarik untuk berwirausaha. Dan jangan lewatkan juga, kamu semua para pendengar KBR bisa loh diskusi langsung dengan para konsultan bisnis, kemudian juga diskusi bisnisnya dengan klinik bisnis perdagangan Republik Indonesia, atau jika memang mengkhawatirkan ke depannya ada permasalahan atau dinamika bisnis, bisa tuh diskusi langsung dengan konsultan hukum di stand-nya Asosiasi Franchise Indonesia. Begitu, karena dia Oke. cukup beragam. Iya, cukup beragam ya, ada diskusinya juga gitu. Pak Freddy, tapi selain ngomongin soal pamerannya gitu ya, kita mau tahu dong soal apa sih sebenarnya usaha franchise itu gitu, dan apa yang perlu diperhatikan sebelum membeli franchise, Pak? Kita harus meluruskan dulu nih pemahaman waralaba. Jadi waralaba ini tidak sekedar punya bisnis bercabang ya. Jadi waralaba ini adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi tidak serta-merta aku punya cabang nih, aku bilang waralaba. Franchise secara simpelnya mungkin seperti itu, tapi secara arti jelasnya tidak seperti itu. Karena kalau di Indonesia, bagi pelaku usaha yang menyatakan bisnisnya waralaba, mereka harus memiliki STPW karena dia surat tanda pendaftaran waralaba. Nah ini diurusnya bisa secara online OSS ya di website Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan itu tidak dipungut pembayaran. Nanti bisa langsung masuk ke websitenya dengan mempersiapkan berkas-berkasnya seperti itu. Dan memang ada peraturannya, barang siapa bisnis yang belum mempunyai STPW, belum waralaba, kemudian mengaku waralaba, ini ada penegakan pidananya dan juga perdatanya karena dia dan juga KBR Prime Audience seperti itu. Jadi memang harus diperhatikan dan di pameran pun kami berikan edukasi itu.
kepada para pengunjung, IFBCpreneur nanti bisa menyimak pembahasannya bagaimana memilih waralaba yang tepat, bagaimana mewaralabakan bisnis, seperti itu ya. Ada juga klinik bisnis Kementerian Perdagangan yang akan memberikan wawasan-wawasan mengenai bagaimana sih untuk bisnisnya growth menjadi waralaba. Dan juga dari Asosiasi Franchise Indonesia, kami hadirkan konsultasi hukum bisnis di standnya Asosiasi Franchise Indonesia. Jadi cukup beragam nih, benar-benar kami menghadirkan one-stop service entrepreneurship buat para pelaku usaha yang mau berwirausaha. Pak, tapi kalau misalnya nih saya punya usaha gitu, ingin di-franchise-kan gitu. Nah, itu apa aja Pak yang perlu diperhatikan Pak? Karena dia dan pendengar KBR ya, bagi mereka yang punya usaha, tertarik untuk diwaralabakan karena melihat prospek yang sangat bagus gitu ya. Itu pertama yang diperhatikan adalah legalitas bisnisnya karena dia. Jadi harus memiliki NIB yang jelas, udah punya NIB, kemudian udah punya haki yang jelas untuk brandnya seperti itu, karena itu menjadi dasar awal untuk pengurusan STPW, surat tanda pendaftaran waralaba yang ada di sistem OSS dari Kementerian Perdagangan. Kemudian yang jelas harus sudah terbukti menguntungkan ya, karena dia kalau dulu harus 5 tahun usahanya berdiri, kalau sekarang cukup 3 tahun. Ini pemerintah udah mempermudah peraturannya melalui PP nomor 35 tahun 2024 yang kemarin baru terbit di September. Oke, yang jelas kalau misalnya mau tahu info lebih lanjutnya nanti datang aja ya Pak ya ke pameran IFBC 2024 di Jakarta nih. Betul banget Nadia dan juga KBR Audience. Oke, terima kasih Pak Freddy Ferdianto selaku Public Relation PT Neo Expo Promosindo. Baik, terima kasih Nadia. Nadia masih mau ngobrol lagi nih bareng leader go-to-market Bank Saku, Erik Sutantotang dan Siti Nurhagi, Business Development Franchise Partnership Tomorrow Coffee. Nah, sekarang masih bareng Nadia nih. Sekarang Nadia udah sama leader go-to-market Bank Saku, Erik Sutantotang. Halo Pak Erik. Halo, selamat pagi pendengar KBR. Selamat pagi Kak Nadia. Perkenalkan, saya Erik selaku leader dari go-to-market dari Bank Saku. Pak Erik, mungkin pertama boleh dikenalkan nih soal Bank Saku sendiri itu apa sih Pak? Oke, ya mungkin masih banyak ya yang belum mengenal Bank Saku. Karena kita sendiri sebenarnya kita mulai berada di Indonesia, kita launching di November 2023. Jadi kita udah hampir 1 tahun. Nah, saya sedikit kenalkan ya Bank Saku itu siapa. Bank Saku itu merupakan layanan perbankan digital terbaru dari PT Bank Jasa Jakarta. Nah, PT Bank Jasa Jakarta ini dimiliki oleh Astra Financial dan WeLab. Jadi semua udah kenal lah ya Astra Financial. Astra WeLab itu adalah financial institution yang cukup besar di Hong Kong. Inspirasi dari hadirnya Bank Saku itu kenapa sih? Jadi kita perlu tahu kenapa Bank Saku itu hadir di Indonesia. Itu karena kesadaran pertumbuhan teknologi yang semakin pesat serta kebutuhan finansial yang unik dari segi segmen produktif, terutama individu yang memiliki semangat solopreneur tinggi di Indonesia. Bank Saku turut aktif dalam mendukung solopreneurs Indonesia. Jadi kita punya tagline yang namanya Teman Seperjuangan Solopreneurs Indonesia. Kenapa? Karena menurut studi dari Segara Institute yang dilakukan pada akhir 2023, itu kita memperkirakan dari penduduk Indonesia terdapat 117 juta solopreneurs pada tahun 2030. Sehingga 1 dari 3 orang Indonesia itu akan menjadi solopreneur. Studi ini juga memperkirakan bahwa kontribusi solopreneurs terhadap PDP ya, produk domestik bruto, itu sekitar 36% pada tahun 2030. Nah, inilah kenapa Bank Saku hadir di Indonesia. Oke, baik. Nah, selama nanti pameran gitu Pak, apa saja sih yang ditawarkan Bank Saku gitu? Adakah hal-hal yang menarik yang disiapkan nantinya Pak? Oh, pasti ada dong. Jadi kita ada games, ada interactive wheels, ada spin wheels yang tersedia di booth Bank Saku. Lalu untuk pengunjung IFBC, kita menawarkan cashback tiket masuk sebesar 50%, maksimum 25.000, dan kan kita juga ada cashback sebesar 50% untuk merchant F&B yang tersedia. Di luar daripada itu, promo menariknya adalah kita ada menghadirkan produk kita yang namanya Busposito. Itu kita ada di booth di mana akan ada hadiah menarik, gimmicks menarik di booth tersebut. Pengunjung juga bisa berkonsultasi secara langsung di booth Bank Saku untuk membahas lebih dalam mengenai layanan, fitur, dan produk yang ada di aplikasi Bank Saku untuk menunjang kebutuhan bisnis dan wirausaha mereka. Oke, baik. Nah, tadi kan ada layanan-layanannya ya Pak. Boleh dong Pak di-spill sedikit nih apa aja nih layanan dari Bank Saku yang bisa membantu empowering growth gitu Pak?
Oke, nah jadi sebenarnya pada saat kita ingin mengikuti acara IFBC ini, tema empowering growth inilah yang menurut bangsaku sangat menarik. Jadi kalau empowering growth itu kan intinya semua orang ingin tumbuh, lebih sukses, lebih secara bisnis lebih besar ya. Jadi ini adalah growth, di mana tema daripada bangsaku selalu menjadi teman seperjuangan solopreneurs ini untuk mengempower growth ini. Jadi dalam mendukung perkembangan ekonomi di Indonesia, bangsaku tuh kita berkomit lah ya untuk memberikan layanan fitur terbaik untuk para nasabah. Jadi kalau dari segi literasi keuangan itu adalah salah satu yang merupakan dukungan yang bangsaku berikan kepada masyarakat. Jadi kalau misalnya kita lihat research yang dilakukan oleh OJK itu dan BPS ya menemukan bahwa indeks literasi keuangan Indonesia melalui hasil dari Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia pada tahun 2021 sampai 2025 itu masih terbilang rendah. Dari bangsaku itu kita memberikan edukasi literasi keuangan, terutama untuk kelompok usia muda. Sehingga salah satu cara empowering growth itu adalah memberikan edukasi mengenai literasi keuangan. Itu yang pertama. Yang kedua itu kita ada satu program yang kita sebut sebagai Solopreneurs Academy. Itu adalah program komprehensif yang akan membekali solopreneur untuk pengetahuan, keterampilan, dan networking yang dibutuhkan agar solopreneurs itu semakin produktif, sukses, yaitu growth. Nah, di luar daripada empowering growth dengan program-program yang ada, bangsaku juga menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, seperti tabung matic. Tabung matic ini adalah fitur menabung otomatis pertama di Indonesia. Dia tuh membantu nasabah menabung secara otomatis dan teratur. Fitur ini juga membantu menjaga arus kas stabil, dan yang paling menarik adalah bunganya 10%. Jadi itu salah satu produk yang kita sebut sebagai tabung matic. Yang kedua kita ada produk multiple pockets. Ini fitur yang sangat membantu. Jadi satu nasabah itu bisa memiliki banyak saku. Jadi ada saku transaksi, ada saku nabung. Selain itu, kita juga ada namanya Busposito. Busposito ini adalah produk deposito pertama di Indonesia yang memanfaatkan kekuatan komunitas. Jadi, semakin banyak orang yang bergabung dengan Busposito, bunganya semakin menarik, dan kita memberikan bunga sampai dengan 7% per tahun. Jadi, kita di bangsaku itu ada namanya misi, yang setiap menyelesaikan misinya itu akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya berapa? Dari Rp1.000 sampai dengan maksimal Rp1.000.000. Misinya apa aja? Login 7 hari berturut-turut, dapat hadiah. Transfer pakai BI-Fast, dapat hadiah. Transaksi dengan Kris, juga dapat hadiah. Referensi teman, keluarga, karyawan, saudara, semua juga dapat hadiah. Ada penawaran menarik nggak Pak selama kegiatan pameran IFBC 2024 nanti gitu dari bangsaku? Pasti ada penawaran menarik selama berlangsungnya IFBC 2024 ini. Yang pertama dengan memberikan cashback tiket masuk sebesar 50%, maksimum 25.000, dan kita juga ada cashback sebesar 50% untuk merchant F&B. Habis itu kita juga ada Busposito yang hadir secara khusus untuk acara IFBC ini, yang pasti untuk pembukaan rekening yang dilakukan selama IFBC ini ada souvenir menarik, ada tumbler, hadiah-hadiah yang lain menarik dengan cara bermain games interaktif di booth-nya bangsaku. Oke, terima kasih banyak ya Pak Erik. Nah, tadi kita udah ngobrol bareng bangsaku. Lanjut nih, Nadia mau ngobrol bareng Business Development Franchise Partnership Tomorrow Coffee, Siti Nurhagi. Bu Hagi, boleh dijelaskan nih Tomorrow Coffee dan konsep kemitraannya seperti apa, Bu? Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Hagi, saya dari Business Development Franchise Partnership Tomorrow Cafe. Menarik sekali ikut event ini karena apa? Sebetulnya perlu inputan juga dari customer, dari beberapa banyak orang untuk perbaikan kita juga gitu ya. Dan kita perlu data dari yang hadir, mereka itu keperluannya apa sih? Karena sekarang banyak sekali bisnis kafe gitu ya. Nah, bisnis di mana-mana kopi. Apa sih yang membedakan kopi kita, kopinya Tomorrow Cafe dengan kopinya toko lain gitu ya? Nah, kebetulan ini
Temanya semuanya ya empowering growth. Kebetulan kita ada new ambassador kita adalah Maudi Ayunda yang sebagai Tomorrow Empowering Officer-nya kita gitu ya. Nah, kenapa kita pilih Maudi? Karena pertama dari secara attitude, kemudian pengalamannya juga, kemudian kita cari orang yang smart. Jadi kita pengen memperkenalkan ya semua orang bahwa brand Tomorrow itu perwakilannya tuh seperti Maudi gitu ya, baik, cantik, pintar gitu. Kenapa sih harus franchise dengan Tomorrow? Tomorrow Cafe itu bisnis retail coffee, chain store berbasis digital yang berkomitmen untuk menghadirkan kenyamanan dan kopi berkualitas tinggi kepada customer-nya. Karena kita punya sekitar 600 toko sudah ada di nasional dengan harga yang kompetitif. Kemudian kita juga ada 600 store di seluruh Indonesia, kemudian kita ekspansi di 4 negara, Indonesia, Cina, Singapura, dan Filipina. Kemudian kita punya 7 sub warehouse. Kenapa kita buka sub warehouse di beberapa area? Supaya pengirimannya ke toko-toko itu cepat. Material resepnya kita, minuman dan makanannya kita, sampai ke toko-tokonya Tomorrow Cafe itu waktunya tidak habis di jalan dan tidak rusak gitu ya. Bu Hagi, kira-kira apa sih yang akan dilakukan Tomorrow Coffee di pameran besok? Acara di sana kita akan memberikan sampel kopi ya. Paling laku itu aren latte ya, supaya bisa cobain apa itu kopinya kita gitu ya. Kan banyak tanya, itu susah nggak sih, biayanya berapa sih kalau untuk join jadi franchise-nya Tomorrow Cafe atau jadi mitranya Tomorrow Cafe. Nah, besok juga kita akan jelaskan harga paketnya kita, kemudian benefit yang akan kita berikan, kemudian apa aja keunggulannya. Kita berikan pelatihan secara insentif ya setiap minggu. Kemudian kalau ada produk baru, baristanya juga kita cek gitu ya, kita rutin training dan baristanya selalu kita evaluasi. Kemudian ada dukungan acara di toko baru. Jadi misalnya mitra baru buka toko, nah itu dukungan operasional itu kita berikan dan selama 1 minggu kita dampingi. Jadi ada pendampingan ya, nggak kita lepas gitu tokonya. Jadi ada support dari iklan ya. Jadi udah kita buatkan iklannya. Teman-teman nggak usah pusing itu bikin materi iklannya seperti apa ya, desainnya seperti apa. Nah itu udah kita bikinin. Nah kemudian yang keempat ada dukungan analisa data. Jadi teman-teman yang mau franchise itu kan pasti bingung. Itu saya jualan berapa ya? Dapat uangnya berapa ya? Intinya kan orang pasti cuan apa enggak gitu kan ya. Nah, ini kita punya dukungan analisa data. Nah, jadi penjualan di toko itu datanya sudah kita siapkan dengan sistem. Jadi teman-teman nggak usah pusing pakai manual gitu, kalkulator gitu ya. Nah, kalau soal tempat pembukaan franchise gimana, Bu? Teman-teman mau join, terus punya tempat, punya toko atau ruko gitu ya. Karena lokasi kita tuh bisa di mall, di kampus, di ruko gitu ya. Nah, di street area, di rumah sakit. Nah, itu renovasinya, desainnya itu standar desainnya kita yang bikinin. Nah, jadi bikin pasti bagus dan sama dengan toko-toko Tomorrow yang ada gitu ya. Jadi standar toko itu sudah ada. Jadi nggak usah bingung ya mau bikin tokonya seperti apa ya, nuansanya seperti apa ya gitu. Nah itu desainnya udah kita bikinin. Nah kita bantu nih nanti ada pemilihan lokasi. Misalnya kayak lokasinya tuh harus yang ramai, sekitarannya juga bagus gitu kan. Kita bantu untuk dukungan lokasinya. Kita punya beberapa titik lokasi gitu. Gimana setelah mendengarkan perbincangan Nadia bareng ketiga narsum tadi? Buat yang mau datang, pameran info franchise dan bisnis konsep 2024 akan berlangsung mulai 8 hingga 10 November 2024 di Hall 3 AIS BSD Tangerang. Catat jadwalnya ya.
Media TMZ merilis laporan soal adanya aturan di pesta P. Diddy. Kabarnya peserta pesta diwajibkan menandatangani peraturan NDA sebelum menghadiri pesta. P. Diddy melarang tamunya mengambil foto dan merekam video tanpa persetujuannya. Tamu juga dilarang memposting pesta tanpa persetujuan P. Diddy. Siapapun yang menandatangani NDA dilarang memberikan wawancara, menulis buku atau menyebarkan informasi apapun tentang sang rapper atau rekannya. Namun belakangan, Courtney Burgess yang merupakan saksi mengklaim ia punya 11 flash disk berisi rekaman yang diduga mampu memberatkan P. Diddy. Pemungutan suara Pilpres Amerika Serikat sudah dijalankan 5 November kemarin dan penghitungan suara pun telah dijalankan seiring masuknya surat suara. Capres dari Partai Republik Donald Trump mengungkap kecemasannya akan lamanya proses ini. Trump meyakini perolehannya tidak terlalu tipis dan tidak akan memakan waktu lama untuk mengesahkannya. Kabarnya hasil penghitungan suara di Amerika Serikat bergantung pada sistem di masing-masing negara bagian. Sebut saja negara bagian Arizona, Nevada, Pennsylvania, dan Wisconsin yang membutuhkan waktu berhari-hari untuk menyelesaikan penghitungan suara. Sementara pemungutan suara paling cepat ditutup pukul 18 waktu setempat tanggal 5 November dan paling lambat ditutup pukul 1 tanggal 6 November 2024. Beberapa waktu lalu, Coldplay menyelenggarakan konser terakhir mereka di Marvel Stadium, Melbourne, Australia. Saat tengah asik menyapa para penggemar, Chris Martin berjalan mundur di salah satu sesi rehat antar lagu. Namun, saat tengah melambaikan tangan, Chris terjatuh ke lubang di atas panggung. Chris yang terjatuh langsung ditopang dua staf belakang panggung. Chris mengatakan itu hampir saja menjadi momen di YouTube. Ia juga berterima kasih pada staf yang menolongnya. Sebelumnya, solois Olivia Rodrigo jatuh dari panggung di sebuah lubang. Ini terjadi kala Olivia manggung di Melbourne, Australia pada 14 Oktober 2024. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia, kita mulai dari Tangerang. 3 pria berinisial KA 24 tahun, AD 24 tahun, dan AT 33 tahun ditangkap jajaran Polres Metro Tangerang Kota karena diduga berupaya menyelundupkan wanita ke Tiongkok dengan modus pernikahan bayaran. Penangkapan ini bermula saat petugas di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta mencurigai seorang perempuan tanpa dokumen perjalanan sah. Dari hasil pemeriksaan, diketahui korban direkrut KA untuk menikah dengan warga negara Tiongkok dan dijanjikan bayaran 30 hingga 35 juta rupiah. KA juga mengurus seluruh persiapan keberangkatan korban, termasuk paspor, visa, surat izin orang tua, serta tiket pesawat. Rencananya, perempuan itu akan transit di Malaysia guna mengelabui petugas. Sementara 2 pelaku lain bertugas sebagai sopir dan pemesan tiket korban. Polisi kini tengah mendalami dugaan sindikat penyelundupan manusia dengan modus pernikahan setelah sebelumnya mengamankan pelaku pemalsu buku nikah di kawasan Senen yang terlibat dalam kasus serupa. Selanjutnya ke Palembang. BPJS Kesehatan Cabang Palembang, Sumatera Selatan mulai menerapkan teknologi pengenalan wajah atau Face Recognition BPJS Kesehatan atau FRISTA di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan dalam mempercepat proses pendaftaran dan verifikasi identitas peserta JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palembang, Edi Surlis menjelaskan, teknologi ini mempercepat verifikasi identitas hanya butuh waktu 3 detik. Teknologi Face Recognition BPJS Kesehatan juga mampu mengurangi kontak fisik serta mencegah penyalahgunaan kartu dan pemalsuan data. Melalui sistem ini, peserta cukup menghadap ke kamera untuk verifikasi otomatis. Setelahnya didapatkan nomor antrian dan surat eligibilitas peserta atau SEP secara digital. Terakhir kita ke Aceh. Badan Pusat Statistik BPS Aceh mencatat penurunan angka pengangguran sebesar 4.000 orang selama periode Agustus 2023 hingga Agustus 2024. Saat ini, jumlah pengangguran di Aceh ada 153.000 orang. Kepala BPS Aceh, Ahmad Rizwan Nasution menjelaskan meningkatan kondisi ekonomi di Aceh telah berhasil menyerap 61.000 tenaga kerja, menurunkan tingkat pengangguran terbuka atau TPT menjadi 5,75% dari 6,03% tahun lalu. Selain itu, tingkat partisipasi Angkatan Kerja TPAK meningkat menjadi 65,11% dengan kesenjangan gender yang semakin kecil, yaitu TPAK laki-laki sebesar 80,68% dan perempuan 49,62%. Sektor pertanian tetap menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Aceh dengan 37,47% yang disusul sektor perdagangan. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa nih terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza mau pamit dulu. Stay safe and happy. Bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.